TKP-nya adalah Rumah Sakit Andika. Karena korban anak saya sudah dibawa ke Rumah Sakit Andika. Di sana juga kondisi korban sudah meninggal dunia. Jadi kami melihat anak kami sudah meninggal. Buat kami berat. Kami menerima telepon dari kami menerima telepon tentang hasil pendidikan polisi. Betapa kagetnya kami bahwa telah diterima kabar dengan para lawyer kami bahwa kasus anak kami telah di SP3. Buat kami ini setelah kematian anak kami, ini adalah kematian kami buat kami. Jadi apalagi yang harus kami korbankan, anak kami sudah menjadi korban. Apakah sekarang kami juga harus menerima aja anak kami, kasusnya anak kami dihentikan di SP3. Setelah kejadian, memang keluarga Hasya tidak langsung melaporkan perihal kecelakaan ini ke polisi karena mereka harus memakamkan dan melakukan prosesi untuk yang terbaik ya untuk anaknya. Tanggal 19 Oktober, kemudian keluarga Hasya yaitu bapaknya Pak Adi mendatangi Polres Jakarta Selatan. Di Polres Jakarta Selatan, Pak Adi saat itu mau membuat LP ya. Nah, saat hendak membuat LP, dia tahu bahwa sudah ada LP yang dibuat oleh inisiatif polisi. Nah, LP itulah yang bergulir dari sampai sekarang, yaitu inisiatif polisi. Sedangkan akhirnya Pak Adi bilang, saya tetap mau membuat surat polisi, tetap diterima. Ada surat tanda penerimaan laporan polisi. Tapi sampai sekarang laporan itu tidak pernah ditindaklanjuti sampai detik ini. Nah, selanjutnya berjalannya ketika kami ketemu dengan Pak Adi, kami kemudian melakukan investigasi juga seperti apa sih kasus ini. Kami menemukan banyak kesalahan prosedural. Pertama yang perlu kita jadi pegangan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana dalam penanganan ini ada asas-asas yang harusnya dipegang oleh polisi. Pertama, masalah mengutamakan kepentingan umum. Artinya apa? Tidak berpihak pada golongan tertentu atau ada kepentingan tertentu. Yang kedua adalah asas akuntabilitas. Bahwa pemeriksaan ini harus dilakukan, harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, secara administrasi maupun teknis. Kemudian masalah transparansi. Asas transparansi bahwa penyidikan ini, pemeriksaan polisi ini harus dilakukan dengan transparan. Artinya keluarga korban atau apalah yang disebut oleh polisi sebagai tersangka tetap harus mendapatkan informasi yang seimbang. Mungkin semua yang hadir di sini tahu banyak kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas itu harus diperiksa. Apakah dia benar dalam keadaan sadar atau ada pengaruh alkohol atau zat aktif lainnya. Tapi dalam perkara ini, terduga pelaku yang jelas ketika polisi mencari keterangan di saksi mata saat polisi, itu jelas bahwa terlindas. Hasya itu terlindas. Itu tidak ada tindakan yang dilakukan untuk mengecek urin. Yang kedua, bagaimana dengan mobil?
mobil itu masih dipakai. Pelaku, maaf, terduga pelaku, karena kan tidak dikenakan jadi apa-apa ya di sini. Terduga pelaku masih bebas menggunakan mobil tersebut. Bahkan jalan ke rumah sakit ya Pak, bertemu Bapak dan Ibu. Siapa yang bisa menjamin bahwa dalam rentang waktu itu ada modifikasi terhadap mobil? Ada pihak yang ditabrak dan juga pada saat ditabrak mendapatkan pertolongan pertama pun sangat sulit karena terduga pelaku pun tidak melakukan pertolongan. Kok bisa menjadi tersangka? Itu menjadi pertanyaan. Ketika ada SP3 bahwasanya dikarenakan korban telah meninggal dunia atau tersangka telah meninggal dunia almarhum Hasya, itu benar-benar bagi kami harus melakukan advokasi terhadap perkara ini. Maka oleh karena itu saya hanya ingin menyatakan bahwa kami akan mengawal kasus ini agar berjalan sesuai dengan keadilan, transparan, dan sesuai dengan koridor hukum. Guna didapatkannya keadilan yang baik. Maka oleh karena itu proses hukumlah yang paling penting, proses pengadilanlah yang paling penting. Bagaimana dijatuhkannya hukuman bersalah atau tidaknya, atau bagaimana hukumannya tersebut. Sehingga dengan adanya SP3, saya ulangi kembali, dengan